kembali berjumpa dengan rekan-rekan God's Hero. Mari kita mau mulai ibadah kita, sekalipun saat ini kita masih ibadah di rumah, tapi kiranya hadirat Tuhan, jamahan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari saat ini saya mengajak teman-teman untuk sama-sama bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari kita bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi, kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur.
Kami tidak takut Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Amin. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai bukti kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan, buat setiap kemurahan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kiranya setiap pujian, penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak muda-Mu, siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Katakan, amin. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara Tuhan.
kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Malah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu ya. hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita nyatakan bersama-sama. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhan, Engkaulah jadi kekuatan dan mazmur kami. Biarlah ini syukur kami Tuhan. Naikkan dengan segenap hati teman-teman. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Lebih semangat teman-teman. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on teman-teman. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan yang layak kita tinggikan, yang layak kita sembah. Mari kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara atas kami, Engkau yang mengurapi hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan sepanjang minggu hari ini. Dan tiba saatnya teman-teman kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa mengambil amplop yang ada di bawah gereja atau transfer di rekening yang ada di bawah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat, anugerah, kebaikan, talenta yang Tuhan sudah berikan buat kami. Itu semuanya daripada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberikan hati kepada kami sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi persembahan. Amin. Salam Gasero, gimana kabarnya?
Saya percaya Tuhan menjaga dan memelihara kita semua. Amin. Nah, sekalipun mungkin hari ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya bahwa ini tidak akan mengurangi rasa sukacita dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, langsung. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri tema dengan judul Facing Confusion, atau bagaimana caranya kita menghadapi kebingungan dengan benar. Nah, saya membaca data di kompas.com yang mengatakan bahwa sampai hari ini ada 9 juta lebih orang yang terkena corona. Ada 479.000 lebih orang yang meninggal dunia. Tetapi berita baiknya ada kurang lebih 5 juta orang yang telah sembuh. Dan ada 213 negara yang terjangkit corona. Tentu kita bertanya-tanya sampai kapan pandemi corona ini akan berakhir. Karena sampai hari ini kita tahu bahwa belum ditemukan obat yang manjur bagi virus ini. Nah, tentu ini menimbulkan kebingungan kita. Bukan hanya kita sebenarnya, tapi mungkin hampir seluruh dunia mengalami kebingungan bagaimana cara menghadapi dan mengatasinya. Nah, oleh sebab itu, di kesempatan ini, sebagai orang percaya, bagaimana caranya kita sebagai orang muda untuk menghadapi kebingungan-kebingungan yang kita alami. Karena memang harus kita jujur, ada begitu banyak orang yang terjebak, yang terperangkap dengan kebingungan dalam hidup mereka. Nah, tentu kalau kita ditanya, pernahkah kita mengalami situasi kebingungan? Hampir kita semua pernah ada dalam masa kebingungan dalam hidup ini. Mungkin kita bingung dengan masa depan kita bagaimana. Kita bingung dengan kehidupan kita sekarang bagaimana. Kita bingung dengan setiap rencana kita yang gagal total dalam hidup kita. Kita bingung dengan realita dan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita bingung juga apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada juga yang bingung, saya harus berbuat apa? Saya harus melangkah kemana? Saya harus mengambil keputusan apa? Ada juga yang bingung dengan kejadian-kejadian buruk dalam hidupnya. Mengapa hal ini semua terjadi? Ada yang bingung kenapa mujizat Tuhan, kenapa pertolongan Tuhan belum terjadi dalam hidup saya. Kita bingung dengan kondisi hidup kita, keluarga kita, kenapa belum ada mujizat, kenapa belum ada kesembuhan dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita juga bingung, kenapa seolah-olah Tuhan diam 1000 bahasa. Dan mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi dalam pikiran kita. Dan yang paling membingungkan dari semua kebingungan kita adalah kita bingung harus berbuat apa. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh anak muda yang namanya Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf sebelum dia diangkat, sebelum dia dipromosikan oleh Tuhan, dia mengalami masa-masa kebingungan yang hebat. Ada begitu banyak peristiwa, kejadian, badai hidup yang dia tidak mengerti mengapa itu terjadi dalam kehidupannya. Tapi kabar baiknya adalah Yusuf berhasil melewatinya. Nah, kita akan belajar bersama-sama prinsip-prinsip apa, sikap yang bagaimana, hal yang harus kita ketahui ketika kita sedang dalam kebingungan dalam hidup ini. Yang pertama, jangan biarkan hal-hal buruk melemahkan Anda. Jangan biarkan hal-hal buruk, peristiwa-peristiwa buruk, kejadian-kejadian buruk melemahkan hidup kita. Tidak tahukah saudara bahwa semua orang pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya.
Yang membedakan antara orang sukses, orang hebat, dengan orang-orang yang gagal adalah bagaimana respon mereka, reaksi mereka ketika mereka menghadapi hal-hal buruk tersebut. Mungkin Yusuf adalah orang yang mungkin punya alasan yang paling kuat. Dia untuk marah, kecewa, kepahitan atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Anda bisa bayangkan, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan sekecil apapun yang ia perbuat sehingga ia pantas mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Yang pertama, hal buruk yang dialami oleh Yusuf adalah dia benci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia difitnah oleh tante Potifar. Dia dilemparkan ke dalam penjara. Kemudian jasa-jasanya dilupakan oleh juru minuman raja. Namun Yusuf tetap kuat. Yusuf tetap semangat melewati masa-masa kebingungan dalam hidupnya. Nah, sebagai orang percaya, kita pun harus tetap kuat, jangan lemah. Sekalipun mungkin hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai hal tersebut melemahkan iman kita, pengharapan kita, kesetiaan kita, kasih kita. Tetapi saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ada sebuah statement yang sangat bagus sekali yang mengatakan seperti ini. Setiap ujian dalam hidup bisa membuat kepedihan atau kebaikan. Setiap masalah yang datang bisa menghancurkanmu atau menguatkanmu. Pilihannya ada di tanganmu. Apakah kita ingin menjadi korban atau menjadi pemenang? Oleh sebab itu, kita harus membuka telinga kita, hati kita selebar-lebarnya untuk mendapatkan arahan dan pimpinan daripada Tuhan, sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, kita tidak mengambil keputusan yang buruk atau salah. Yang kedua, ketika kita mengalami kebingungan, yang kedua adalah kita harus tetap mempertahankan hidup yang bersih. Hal yang menarik dari Yusuf adalah dia memiliki sebuah komitmen yang begitu kuat dalam hal menjaga dirinya terhadap dosa. Biasanya, ketika seseorang itu mengalami kesulitan, masalah dalam hidupnya, seringkali ketika dia mulai terdesak, seringkali dia kompromi terhadap dosa. Tetapi Yusuf berbeda. Dia bukanlah orang yang kompromi dengan dosa. Kejadian pasal 39 ayat 9c mengatakan demikian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pernyataan Yusuf ini sangat jelas menunjukkan bagaimana komitmennya untuk menjaga hidupnya untuk tetap berkenan kepada Allah. Seandainya Yusuf dalam tanda kutip mau bermain serong dengan tante Potifar, tentu dia akan mendapatkan keuntungan, perlakuan istimewa dari tante Potifar daripada budak-budak yang lainnya. Tapi tahukah saudara, yang terpenting bagi Yusuf bukan hanya kesenangan yang sementara, tapi bagaimana ia bisa tetap berkenan kepada Allah. Ingat saudara-saudara, dosa mungkin akan memberikan kesenangan dan kenikmatan yang semu. Tetapi racunnya akan membuat hidup kita menderita untuk selamanya. Tidak ada orang yang hidup bahagia ketika ia ada di dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, mempertahankan hidup yang bersih merupakan sebuah ujian yang kadang-kadang harus kita hadapi dan lewati sebelum kita diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sesulit apapun kehidupan kita, jangan kita tukarkan integritas kita dengan solusi yang semu daripada iblis. Tetapi marilah kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 mengatakan demikian. Dengan
Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Tapi mungkin Anda berkata, bagaimana dengan saya yang sudah terlanjur jatuh dan hidup di dalam dosa? Saya mau katakan seperti ini. Cepat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dan pemulihan bagi kita. Mari kita jaga hidup kita. Sekalipun mungkin kita mengalami kebingungan-kebingungan, jangan kompromi. Hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Yang ketiga, saya mau katakan seperti ini. Milikilah hati seorang hamba dan mari kita belajar meningkatkan skill, keterampilan, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa sekalipun Yusuf ini adalah seorang yang masih muda dan dalam tanda kutip dia mendapatkan perlakuan istimewa dari ayahnya Yakub, tetapi bukan berarti Yusuf ini adalah anak-anak yang manja, anak-anak yang malas. Tidak. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yusuf itu punya hati melayani. Dia punya keterampilan untuk bagaimana mengembalakan kambing dombanya. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal 39 sampai pasal 40, kita akan menemukan fakta bahwa Yusuf ini memiliki skill, keterampilan bagaimana melayani dengan baik dan benar. Sehingga ketika dia di rumah Potifar maupun di dalam penjara, dia dipercaya untuk melayani. Sehingga apapun yang ia kerjakan berhasil. Kenapa? Karena dia memang punya keterampilan. Dia punya hati untuk melayani. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di dalam kebingungan-kebingungan kita, atas apa yang mungkin terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berhenti untuk melayani. Kembangkan hati seorang hamba. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kembangkan hati seorang hamba dan tingkatkan keterampilan kita, skill kita, talenta yang Tuhan percayakan agar kita bisa melayani dengan efektif dan produktif. Karena saya percaya bahwa kerendahan hati yang kita tunjukkan dengan melayani yang terbaik akan sangat menentukan seberapa tinggi kita akan diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, melayani dengan sepenuh hati adalah sebuah ujian yang akan membawa kita kepada promosi ilahi dalam hidup ini. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan melihat sebuah grafik yang terus meningkat. Pertama, dia melayani, mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya. Meningkat, melayani Potifar. Dia dipercaya oleh banyak hal. Rumah tangganya. Kemudian diangkat lagi, melayani para napi. Yang begitu mungkin jumlahnya begitu besar. Dan pada akhirnya ketika dia tekun, dia setia, dia bertanggung jawab dengan hati pelayanannya, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan pada akhirnya mengangkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita jangan pernah gengsi untuk melayani. Sekalipun mungkin pelayanan yang kita lakukan itu tanda kutip itu kecil, dipandang sebelah mata. Tapi mari kita punya hati yang melayani. Bukan hanya sekedar puas dengan punya hati yang melayani, tapi tingkatkan skill, tingkatkan talenta, supaya kita bisa melayani dengan lebih baik, lebih produktif, dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Saya akan membaca sebuah pernyataan dari Martin Luther King Jr. yang sangat luar biasa. Dia mengatakan seperti ini, setiap orang bisa menjadi besar karena setiap orang bisa melayani. Anda tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk melayani. Anda tidak harus pandai berkata-kata untuk bisa melayani. Anda tidak perlu mengenal Plato atau Aristoteles untuk bisa melayani. Anda hanya membutuhkan hati yang penuh dengan kasih
karunia. Jiwa yang digerakkan oleh kasih. Saudara, kebesaran hidup seseorang ditentukan oleh kerelaan hatinya untuk melayani. Yang terakhir, kita menerima dengan iman bahwa keadaan atau kondisi kita atau Anda saat ini sebagai sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya membaca dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, pernyataan dari Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita melihat di sini bagaimana respon dan penilaian Yusuf atas apa yang pernah ia alami, kejadian-kejadian buruk yang membuat dia bingung. Pada akhirnya dia memahami bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah rencana Tuhan. Tuhan mengubahkannya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Mungkin saudara berkata dan protes, bagaimana mungkin hal-hal buruk ini sebagai sesuatu yang baik dalam hidup saya? Memang hal ini tidak mudah, saudara. Tetapi kita harus belajar untuk percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pada akhirnya akan membawa keuntungan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan. Kita tidak mampu memahami dan menyelami apa rencana Tuhan di balik semuanya itu. Karena apa? Kalau kita membaca Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan pimpinan dan rencana dalam hidup kita itu secara progresif. Progresif artinya apa? Allah memberikan setahap demi setahap, langkah demi langkah, tidak sekaligus. Yang kita butuhkan adalah ketaatan kepada ketaatan dalam setiap tahap atau langkah yang Tuhan berikan. Jadi ketaatan itu penting sekali. Sekalipun kita tidak mengerti, kita harus tetap taat di dalam Tuhan. Ingat, Allah itu bukanlah seperti seorang sutradara film, di mana dia akan memberikan salinan naskah transkrip kepada para aktor atau aktris, sehingga aktor dan aktris akan tahu bagaimana jalan cerita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Allah bukanlah seperti seorang sutradara, tapi yang saya mau katakan seperti ini kepada saudara. Yang harus kita imani adalah seperti ini. Jalan Tuhan adalah jalan yang lebih baik. Hati Tuhan adalah hati yang terbaik untuk hidup kita. Pikiran Tuhan adalah pikiran yang terbaik untuk hidup kita. Rencana Tuhan, rencana yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita imani firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus percaya bahwa sampai hari ini Allah tetap bekerja, Allah tetap berkarya melalui apa saja untuk mendatangkan kebaikan dan keuntungan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika engkau mengalami kebingungan atas hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, biarlah prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita ambil dari kehidupan Yusuf ini akan menjadi jawaban, solusi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan responi firman Tuhan ini. Kita telah dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kebingungan. Ada begitu banyak tanda tanya dalam hidup kita. Tetapi kita mau percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan
adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Inilah kerinduan kami. Kami serahkan diri kami genapi karya-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kami serahkan diri kami Tuhan kepada-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami setiap rencana-Mu Tuhan. Oh, sungguh ajaib Tuhan, sungguh dahsyat Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih-Mu ajaib, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Karena penyerahan diri kita kepadanya. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami untuk mengerti dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Tetapi kami mau belajar percaya dan berserah Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Ya dan amin dalam hidup kami.
Karena firman-Mu membuktikan Engkau tidak pernah punya maksud jahat dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan kami. Kami mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kami. Kami mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan. Bahwa dalam segalanya Engkau tetap pegang kendali dalam hidup kami. Bahkan janji-Mu mengatakan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Kau memberkati anak-anak muda ini Tuhan. Biarlah hidup kami, jalan-jalan hidup kami, hidup dalam ketaatan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa kiranya hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, pendidikan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang terbaik, biarlah itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Karena jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.